Anda masih bersama kami di TPR 09 pemirsa. Tradisi mudik tahunan ini menjadi momentum berkumpul bersama keluarga, tetapi juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam memastikan kelancaran arus transportasi nasional. Aktivitas pemudik pun terlihat di sejumlah titik utama seperti gerbang tol Cikampek Utama dan juga Pelabuhan Banten Ciwandan yang menjadi pusat pergerakan penumpang selama periode mudik. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi di lapangan, kita awali dengan rekan kami Hilman Hidayat. Bagaimana kondisi arus mudik menurut pandangan Anda di Pelabuhan Banten Ciwandan? Silakan rekan Hilman. 3, 2, 1. Ya, terima kasih rekan Aldi di studio TV Parlemen dan pemirsa 09. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Ciwandan. Khususnya memang pelabuhan yang ditujukan untuk kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Kita ketahui memang pola pergerakan masyarakat atau mobilitas masyarakat terkait dengan perjalanan mudik biasanya dilakukan saat setelah berbuka puasa. Itu yang terjadi di Pelabuhan Merak. Namun sesuai dengan pantauan kami di Pelabuhan Ciwandan yang khususnya untuk kendaraan roda 2, ini memang terjadi peningkatan atau terjadi kepadatan terkait mobilitas masyarakat yang menggunakan sepeda roda 2. Sepeda motor roda 2 maksud kami. Dan dapat kami laporkan memang berdasarkan data dari PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, hingga Senin siang tercatat sebanyak 12.443 unit sepeda motor telah menyeberang menuju Bakauheni. Dan jumlah tersebut sudah lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada arus mudik tahun lalu yang hanya mencapai sekitar 11.800 unit. Dan memang PT Pelabuhan juga telah mengoperasikan sebanyak 130 perjalanan kapal ro-ro untuk melayani rute penyeberangan dari Ciwandan menuju Bakauheni. Dan memang sama diprediksikan bahwa puncak arus mudik akan terjadi pada esok hari pada tanggal 18, dan saat ini sudah terlihat bagaimana kepadatan dari pemudik yang menggunakan sepeda motor roda 2. Dan dapat kami laporkan juga pemirsa, jika pemudik yang menggunakan sepeda motor roda 2 menuju Pelabuhan Ciwandan dan masyarakat tidak sempat untuk melakukan pengecekan motor atau memang servis motor di Pelabuhan Ciwandan juga disiapkan pengecekan servis motor secara gratis. Hal ini adalah untuk menunjang keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, dan juga beberapa fasilitas juga disiapkan di Pelabuhan Ciwandan, khususnya ada jalur khusus terkait dengan pemotor atau pemudik yang memang membawa anak dan bayi. Dan saat ini juga dapat kami laporkan bahwa ada perhatian khusus terkait dengan himbauan PT ASDP kepada masyarakat tentang pembelian tiket, di mana masyarakat dihimbau untuk membeli tiket secara online atau memang yang resmi dari PT ASDP, agar kejadian selisih harga yang memang sempat terjadi 2 kali lipat harga tiket lebih mahal itu tidak terjadi kembali. Itu pemirsa di Parlemen dimanapun Anda berada yang dapat kami laporkan dari Pelabuhan Ciwandan. Baik rekan Hilman, selanjutnya pemirsa kita akan ke rekan Andini. Bagaimana pantauan Anda terkait arus mudik di gerbang tol Cikampek Utama? Silakan rekan Andini. 3, 2, 1. Terima kasih rekan Aldi. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari, bisa dibilang dari pusat tadi arus mudik Lebaran 2026, yakni gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70. Dan pemirsa, H-3 menjelang Idul Fitri, volume kendaraan saat ini terpantau sudah mengalami kenaikan. Namun situasi jalan menuju Trans Jawa maupun menuju Jakarta masih terpantau ramai lancar. Belum ada kepadatan maupun antrian yang mengular menuju gerbang tol Cikampek Utama. Dan seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya, menuju gerbang tol Cikampek Utama arah Trans Jawa ini hanya ada 3-5 antrian mobil. Dan pemirsa, untuk mengantisipasi kemacetan, dari data dari pihak kepolisian maupun jasa marga juga sudah akan memberlakukan skema one way maupun
skema one way maupun kontraflow mulai dari kilometer 36 Cipali sampai dengan kilometer 414 Kali Kangkung. Dan pemirsa, pihak kepolisian juga akan menerapkan ganjil genap di sepanjang tol Jakarta Semarang, di mana memang nanti penilangan akan dilakukan secara elektronik. Oleh karena itu kami himbau Anda harus berhati-hati dan juga memastikan klub tol Anda sesuai dengan tanggal keberangkatan. Dan pemirsa, untuk truk sumbu 3 ke atas ini juga dibatasi hanya boleh lewat pada tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 29 Maret untuk menghindari terjadinya kepadatan dan juga kemacetan selama periode arus mudik 2026. Dan pemirsa, berdasarkan data yang kami dapatkan dari Jasa Marga, per tanggal 16 Maret kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama ini sudah mencapai 62.794 kendaraan, di mana angka ini sebetulnya sudah berada di atas rata-rata normal, yakni 25.000 kendaraan. Dan pemirsa, pihak pengelola tol juga telah mengoperasikan maksimal 20 sampai 22 gardu tol utama serta tambahan belasan unit mobile reader untuk mempercepat proses transaksi agar tidak terjadi penumpukan di mulut gerbang tol. Dan pemirsa, kami juga memantau kepadatan sudah terjadi di rest area kilometer 57. Untuk itu kami himbau bagi Anda yang ingin mudik untuk tidak memaksakan masuk ke rest area yang sudah penuh, apalagi sampai parkir atau berhenti di bahu jalan, karena itu akan membahayakan dan juga menimbulkan kemacetan baru. Dan pemirsa, kami juga himbau kepada Anda bahwa pastikan saldo ETO Anda mencukupi, karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan kepadatan antrian di GT Cikatama itu karena kekurangan saldo, jadi membutuhkan waktu lebih lama di gerbang tol. Sekian informasinya, rekan Vincent, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Hilman dan Andini atas laporan langsung dari Pelabuhan Banten Ciwandan dan juga gerbang tol Cikampek Utama. Selanjutnya pemirsa, kemandirian bangsa harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar yang bersumber dari kekuatan dalam negeri. Tekanan terhadap ketergantungan impor garam bukan semata persoalan ekonomi, melainkan bagian dari upaya menjaga kedaulatan pangan nasional. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TPR 09.